Perkenalkan, nama saya Heri Subagio, guru SMP Negeri 3 Turi, mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi masa perkenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang muatan kurikulum yang ada di SMP Negeri 3 Turi. Para siswa kelas 7 yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Turi, di mana anak-anak telah diterima menjadi siswa SMP Negeri 3 Turi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa pula saya ucapkan kepada siswa-siswa yang naik kelas dari kelas 7 menjadi kelas 8 dan dari kelas 8 naik ke kelas 9. Semoga perjuangan keberhasilan anak-anak semuanya akan menjadikan pintu sukses menuju masa depan yang cemerlang. Dengan mengucapkan bismillah, mari kita tekadkan perjuangan kita untuk belajar bersama di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 3 Turi. Marilah kita simak bersama tayangan materi muatan kurikulum di SMP Negeri 3 Turi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum SMP Negeri 3 Turi terdiri dari 4 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua visi, misi, dan tujuan sekolah, bab ketiga struktur dan muatan kurikulum, bab keempat kalender pendidikan. Materi yang akan kita bahas nanti adalah materi bab ketiga, khususnya muatan kurikulum, yang terdiri dari antara lain struktur kurikulum satuan pendidikan, program muatan lokal, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas, pelaksanaan program remedial dan pengayaan, strategi penanganan siswa yang tidak naik kelas, kenaikan kelas, kelulusan, mutasi, pengembangan diri, pendidikan karakter, pembiasaan, program sekolah ramah anak, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal global, pengembangan literasi, pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana, pendidikan pengurusutamaan gender, dan pendidikan etika berlalu lintas. Kita lanjutkan. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang terdiri dari tujuan pendidikan dasar, visi satuan pendidikan, misi satuan pendidikan, tujuan satuan pendidikan. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. KTSP disusun sebagai acuan pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian di satuan pendidikan. Visi SMP
Turi, terciptanya insan mitra Kresna yang unggul. Terciptanya insan yang mandiri, terampil, berkarakter, religius, nasionalis yang unggul. Struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum yaitu meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Struktur kurikulum SMP Negeri Gaturi menggunakan kurikulum tahun 2013 atau biasa dikenal dengan kurikulum 2013. Isi dari kurikulum 2013 yang tercakup dalam mata pelajaran kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan prakarya. Sedangkan kelompok C adalah bahasa Jawa ditambah dengan pengembangan diri atau bisa ditambahkan dengan BP atau BK. Pada masing-masing jenjang kelas, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, jam pelajarannya yaitu pendidikan agama dan budi pekerti 3, PPKN 3, bahasa Indonesia 6, matematika 5, ilmu pengetahuan alam 5, IPS 4, bahasa Inggris 4, seni budaya 3, penjaskes 3, prakarya 2, bahasa 2, ditambah dengan BK 1. Jumlah total alokasi waktu per minggunya sebanyak 40. Muatan kurikulum. Muatan kurikulum SMP Negeri 3 Turi meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasannya dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik dan materi muatan lokal. Muatan lokal yang dipilih ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi, dan keunggulan daerah, serta ketersediaan lahan, sarana prasarana, dan tenaga pendidikan. Sebagai upayanya, mempertahankan nilai-nilai budaya, khususnya Jawa, masyarakat setempat dalam wujud komunikasi dan apresiasi sastra. Pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar peserta didik dapat dihitung dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Untuk beban belajar di sekolah SMP dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu, kelas 7, 8, dan 9 adalah 38 jam pembelajaran. Masing-masing durasi pembelajaran adalah 40 menit. Kemudian dalam satuan minggu sebanyak 22 minggu, khusus dalam semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. 4. Beban belajar di kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Untuk yang nomor 5, beban belajar dalam satuan ajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Kemudian, cara menetapkan beban belajar dengan sistem satuan semester untuk SMP meliputi 40 menit tatap muka, 50% dari waktu tatap muka untuk kegiatan
terstruktur maupun kegiatan mandiri seperti terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tatap mukanya 40 menit, sistem paket, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 20 menit, sehingga jumlah totalnya 60 menit. Beban kerja pendidik. Pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar SMP Negeri 3 Turi ada sejumlah 23 guru yang masing-masing terdiri dari guru mata pelajaran, guru agama, guru PKN, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, SPK, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Jawa, BK. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun personel-personelnya meliputi dari kepala sekolah yang dipimpin oleh Bapak Lilik Supomo, kemudian Ibu Siti Aminah sebagai wakil kepala sekolah, kemudian Pak Nurwianto guru agama Islam, Pak Sis Kurnianto agama Kristen, Ibu Bernadetta Aditya Raharjo sebagai guru agama Katolik, kemudian Bu Happy Utari bahasa Indonesia, Bu Suwartini bahasa Inggris, Bu Sutina bahasa Inggris, Bu Endang matematika, Ibu Ceria matematika, Pak Heri Subagio IPA, Bapak Muhammad Zainuddin IPA, Auki dan Bu Ibu Brilia IPS, Bapak Juandi SPK, Bapak Sucaryo Kusumo Penjaskes, Bu Sinta Prakarya, Bapak Suparman Bahasa Jawa, Ibu Deni Guru BK dan dibantu dengan Ibu Dia. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri terdiri dari dua, yaitu kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Contoh dokumen pengembangan diri, kegiatan karya ilmiah, kegiatan seni tari, kegiatan kepramukaan, kemudian penilaian pengembangan diri dengan kategori A, keterangannya sangat baik, interval nilainya 85 sampai 100. Kategori B, baik, interval nilai 75 sampai 84. Kategori nilai C, keterangan cukup, interval nilai 60 sampai 74. Kategori D, keterangan kurang, interval nilai kurang dari 60. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari dengan sepenuh hati. Nilai-nilai pengembangan diri meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial,
dan tanggung jawab. Pembiasaan. Contoh dari kegiatan rutin sekolah meliputi upacara bendera, kerapian seragam sekolah, berjabat tangan setiap pagi di depan pintu gerbang masuk sekolah. Kemudian kegiatan literasi sekolah dalam konteks GRS atau Gerakan Literasi Sekolah, kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Pada poin-poin ini, guru memberikan peluang membaca di awal pembelajaran, guru memberikan tugas siswa belajar di perpustakaan, siswa mencari bahan bacaan sendiri, guru menugaskan siswa menganalisis dan merumuskan. Kemudian kegiatan keteladanan. Guru beserta tenaga pendidik memberikan contoh perilaku yang baik, berpakaian rapi, datang tepat waktu, bekerja keras, bertutur kata sopan, ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Program sekolah ramah anak yang diparakasai oleh Dewan Etik atau Komite Perlindungan. Dewan Etik, susunan Dewan Etik sebagai berikut. Penasihat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Sleman, Camat Turi. Ketua Lirik Supomo, SPD, selaku Kepala Sekolah. Anggota seluruh guru mata pelajaran, ditambah komite sekolah, guru BK atau BP, seluruh siswa. Komite Perlindungan Anak Sekolah, susunan Komite Perlindungan Anak di SMP Negeri Turi ada terlampir. Dalam rangka mendukung Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dicanangkan oleh pemerintah SMP Negeri 3 Turi mempunyai komitmen antara lain bebas dari intimidasi dan tidak kekerasan, bullying, baik yang berasal dari dalam lingkungan maupun luar lingkungan sekolah. Bebas dari rasa sentimen yang bersifat suku, agama, ras antar golongan atau sara. Bebas dari pengaruh narkotika, obat terlarang, dan zat-zat adiktif atau narkoba, serta minum-minuman keras. Bebas dari rokok dan asap rokok. Bebas dari pornografi dan porno aksi. Bebas dari pelecehan seksual baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Bebas dari pemerasan baik yang berasal dari dalam lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah. Dan seterusnya. Kita lanjutkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pada KKM adalah kriteria ketuntasan pelajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengutamakan pada standar kompetensi lulusan. Pertimbangan karakter peserta didik, karakter mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Untuk KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Kita lihat tayangan berikutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditentukan ketuntasan belajar sebagai berikut. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam satu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 100%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria kedudukan minimal dengan mempertimbangkan kompleksitas SK dan KD tingkat kemampuan rata-rata
peserta didik, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Usaha pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan yang ideal. Kemudian penetapan KKM untuk kelas 7 didasarkan pada beberapa pertimbangan. 1. KKM terendah atau A. B. KKM rata-rata. C. KKM modus. Sehingga kita dapatkan tabel rentang predikat untuk KKM Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Turi dengan nilai 71. Di mana interval nilai predikat A 91 sampai 100. Keterangannya sangat menguasai materi. Predikat B 81 sampai 90. Keterangannya baik menguasai materi. 71 sampai 80 predikatnya C mulai menguasai materi. Dan kurang dari 71 predikatnya D kurang menguasai materi. KKM Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Turi yang semua kelompok mata pelajaran A dan semua kelompok mata pelajaran B dan semua mata pelajaran di satuan pendidikan KKM-nya nilainya 71. Penilaian berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2016, prinsip penilaian 1 sahih, 2 objektif, 3 adil, 4 terpadu, 5 terbuka, 6 menyeluruh dan berkesinambungan, 7 sistematis, 8 beracuan kriteria, 9 akuntabel. Penilaian oleh pendidik. Pada penilaian oleh pendidik, 1. Memberikan menginformasikan silabus mata pelajaran yang ditanya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memiliki teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus dan pada mata pelajaran. 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. 5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan atau komentar yang mendidik. 7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk 1 nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru PKN sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik atau kurang baik. Penilaian oleh satuan pendidikan. 1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan
karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidikan. 2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidik yang menggunakan sistem paket melalui rapat Dewan Pendidik. 4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat Dewan Pendidik. Dan seterusnya dapat dibaca sendiri. Waktu penilaian. Kapan waktu penilaian dilaksanakan? Dan apa saja penilaiannya? Bahwa penilaian meliputi penilaian harian, dilaksanakan pada setiap KD atau beberapa KD. 2. Penilaian setengah semester dilaksanakan pada waktu minggu ke-9 atau tertuang di dalam Kaldik. 3. Penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun dilakukan pada akhir semester. 4. Ujian sekolah. Ujian sekolah meliputi A. Ujian tertulis atau teori pada semua mata pelajaran, ujian praktek juga pada semua mata pelajaran, dan dilakukan di akhir tahun pelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. 5. Penilaian proses dilakukan pada setiap proses pembelajaran. Bentuk penilaian diri dilakukan pada akhir semester. Remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan untuk mencapai peserta didik dapat dievaluasikan ketuntasan. Maaf, saya ulangi. Bahwa setelah KKM ditentukan, capaian pembelajaran peserta didik dapat dievaluasi ketuntasannya. Peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial, sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dinyatakan tuntas dan dapat diberikan pengayaan. Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian bimbingan secara individu, 2. Pemberian bimbingan secara kelompok, 3. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, 4. Memanfaatkan tutor sebaya. Pengayaan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok, belajar mandiri. Untuk pengolahan nilai rapot, sesuai dengan Permendiknas nomor 23 tahun 2016, bahwa pada KI 1 dan KI 2 atau nilai sikap, penilaiannya dengan peringkat 4, predikatnya sangat baik, deskripsinya sangat baik pada sikap. 3, baik atau B pada sikap. Nilai 2, C cukup baik, 1 D perlu bimbingan dan pendampingan. Untuk K3 atau penilaian pengetahuan, predikat nilai A, nilainya dari 91 sampai 100. Predikat B, nilainya 81 sampai dengan 90. Predikat C, nilainya 71 sampai 80. Predikat D, nilainya 71 kurang dari 71. Artinya, A sangat menguasai materi, B
B. Baik menguasai materi. C. Mulai menguasai materi. D. Kurang menguasai materi. Untuk penilaian keterampilan atau K4, seperti halnya pengetahuan, predikat A minimal nilainya 91, maksimal nilainya 100. Dengan keterangan sangat terampil. 81 sampai 90, predikatnya B, keterangannya terampil. Nilai 71 sampai 80, predikatnya C, mulai terampil. Nilai kurang dari 71, predikatnya D, kurang terampil. Penilaian hasil akhir aspek pengetahuan pada semester dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai akhir semester dengan pembobotan 3 kali rata-rata penilaian harian ditambah penilaian tengah semester ditambah penilaian akhir semester dibagi 5. Saya ulangi, nilai akhir semester yaitu 3 kali nilai rata-rata nilai harian ditambah 1 kali penilaian tengah semester ditambah 1 kali penilaian akhir semester dibagi 5. Dengan garis besar bahwa nilai akhir semester dapat digunakan menjadi nilai rapot. Jadi bobot nilai akhir pengetahuan, 3 nilai penilaian harian, 1 penilaian tengah semester atau UTS, 1 nilai PAS dibagi 5. Anak-anak untuk kriteria kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas 7 dan kelas 8, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. B. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal pada semua indikator, hasil belajar, kompetensi dasar, dan standar kompetensi pada semua mata pelajaran. C. Siswa dinyatakan tidak naik kelas atau harus tinggal kelas yang sama apabila siswa tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan minimal pada KI 3 dan KI 4 lebih dari 2 mata pelajaran pada batas akhir tahun pelajaran. Nilai rapot yang dihitung untuk dipertimbangkan naik ke kelas atau tidak naik kelas adalah nilai rata-rata mata pelajaran semester 1 dan semester 2. D. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai siswa untuk semua indikator hasil belajar, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang ketuntasannya belajar minimumnya sudah dicapai pada tahun sebelumnya. E. Ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa kurang dari 12% selama 2 semester. F. Nilai sikap KI 1 dan KI 2 minimal baik. Untuk kriteria kelulusan, siswa dinyatakan lulus apabila 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, lulus ujian satuan pendidikan atau program pendidikan, mengikuti ujian, ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa kurang dari 12% selama 1 tahun. Kriteria kelulusan telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diajukan, memiliki nilai sekolah rata-rata minimal 7,01 dengan nilai minimal 6,0 setiap mata pelajaran yang diujikan,
Nilai sekolah adalah jumlah dari 60% dari rata-rata rapot 6 semester dan 40% dari nilai ujian atau nilai ujian adalah rata-rata nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek. 4. Nilai sikap atau perilaku minimal baik. Pendidikan kecakapan hidup. Pada pendidikan kecakapan hidup, ada percabangan personal skill, social skill, academic skill, dan vocational skill. Yaitu pada personal skill, yaitu mengenal diri sendiri, berpikir rasional, kemudian di sini adalah generic life skill, kemudian academic skill dan vocational skill, specific life skill. Pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana. Upaya sekolah menunjukkan pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana, yaitu dengan melakukan pemetaan untuk menyusun tema maupun menentukan indikator-indikator dengan mata pelajaran, muatan lokal, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Penyusunan silabus yang mengintegrasikan materi pembelajaran pendidikan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana. Penyusunan RPP, menyusunan bahan ajar yang mengintegrasikan materi pembelajaran berbasis lingkungan dan mitigasi bencana. Pendidikan pengaruh utamaan gender, bahwa di SMP Negeri Gaturi, dalam melaksanakan pembelajaran serta pelayanan yang lebih baik tidak mempertimbangkan gender, dalam artian semua peserta didik mempunyai hak yang sama di dalam menerima materi pembelajaran maupun pelayanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan gender. Sehingga upaya sekolah, kebijakan kepala sekolah agar guru mata pelajaran mengintegrasikan pengaruh utamaan gender pada SK dan KD serta RPP dari mata pelajaran tersebut. Pendidikan etika lalu lintas, pelaksanaan etika berlalu lintas antara lain sebagai berikut. Diintegrasikan dalam semua mapel, diintegrasikan dalam pengembangan diri pramuka, pembiasaan mentaati rambu-rambu aturan lalu lintas, petugas polisi kecil sekolah atau PKS. Demikian tadi tayangan materi muatan kurikulum pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.